Pernah melihat hidup seseorang hancur berantakan karena tak mampu mengendalikan emosi? Kehilangan pekerjaan gara-gara amarah meledak, hubungan kandas karena cemburu buta, atau keputusan fatal akibat hawa nafsu sesaat? Intinya sederhana, siapa yang tak mampu menguasai diri, akan dikuasai segalanya. Dunia ini memang tak menentu, seringkali tak adil, penuh kekacauan, bahkan kejam. Tapi ada rahasia yang dipegang teguh para pemikir besar selama lebih dari 2000 tahun untuk tetap teguh di tengah badai, kekuatan pengendalian diri. Video ini akan mengungkap bagaimana prinsip-prinsip Stoa bisa menghadirkan kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Abaikan ini, dan Anda akan terus terombang-ambing dalam stres, kecemasan, dan penyesalan. Tapi jika Anda bertahan sampai akhir, Anda akan mengerti mengapa orang-orang kuat tak mudah berteriak, tak bereaksi impulsif, tak terbawa arus emosi sesaat. Mereka mengendalikan diri sendiri. Dan itu mengubah segalanya. Perkenalkan, saya Adriano. Saya sudah jatuh cinta pada filsafat Stoa lebih dari 10 tahun. Stoa telah menolong saya melewati masa-masa sulit, dan sejak itu saya terus mempelajari, mempraktikkan, dan membagikan ajaran-ajaran ini kepada siapapun yang mendambakan kekuatan batin, kejernihan pikiran, dan ketenangan jiwa, bahkan di tengah kebingungan. Membilang tenang itu mudah. Sulitnya adalah tetap tenang saat dihina di depan umum, saat pesan penting tak kunjung tiba, atau lebih buruk, tiba dengan jawaban yang ditakuti. Sulit menjaga kedamaian saat rencana-rencana ambyar. Justru di saat-saat itulah pengendalian diri menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Dan disitulah kekuatan Stoa bersinar. Karena, seperti kata Epictetus, bukanlah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Langkah pertama untuk tak pernah kehilangan kedamaian adalah memahami kebenaran sederhana namun keras. Anda hampir tak mengendalikan apapun dalam hidup. Hampir tidak ada. Anda tak bisa mengendalikan pendapat orang lain, perilaku atasan, atau apakah orang yang Anda cintai akan membalas cinta Anda. Dan jika Anda mencoba mengendalikan semuanya, Anda akan hidup dalam kekecewaan, kecemasan, dan ketidakseimbangan. Anda akan hidup di tepi jurang ambruknya mental, seperti banyak orang saat ini. Satu-satunya yang Anda kendalikan adalah pikiran Anda, penilaian Anda, reaksi Anda, keputusan Anda. Disinilah Stoa berfokus. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Mungkin Anda sedang melalui masa sulit. Mungkin merasa dikhianati, merasa diperlakukan tak adil di tempat kerja. Mungkin kehilangan orang terkasih atau terjebak dalam rutinitas yang menyesakan. Pertanyaannya, akankah Anda membiarkan ini menghancurkan kedamaian Anda? Akankah Anda menjadi budak keadaan? Atau akankah Anda belajar menguasai diri untuk memengaruhi dunia luar? Inti dari pengendalian diri ala Stoa adalah berhenti menjadi budak emosi reaktif. Ini bukan berarti menekan perasaan. Ini berarti menguasai, memahami, dan menyalurkannya. Masalahnya bukan marah. Masalahnya adalah membiarkan amarah yang menentukan. Berapa banyak orang yang Anda kenal telah menghancurkan hubungan, karir, dan peluang karena ledakan amarah atau reaksi impulsif? Kasus Will Smith contohnya. Aktor ternama, karir cemerlang. Namun, satu momen kehilangan kendali emosi di depan dunia menodai citranya, membuatnya kehilangan kontrak dan dihujani kritik. Emosi mengalahkan akal. Kurangnya pengendalian diri. Sekarang bayangkan kebalikannya. Bayangkan seseorang seperti Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari Holocaust. Ia dibawa ke kamp konsentrasi, kehilangan keluarganya, mengalami kengerian yang tak terbayangkan bagi kebanyakan dari kita. Namun, ia keluar dari sana dengan berkata, di antara rangsangan dan respons, terdapat ruang. Dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dan dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Itulah Stoa dalam tindakan. Itulah pengendalian diri di level terdalam. Tapi mungkin Anda berpikir, oke, tapi bagaimana menerapkannya dalam hidup saya sekarang? Jawabannya ada dalam praktik sehari-hari. Lain kali seseorang membuat Anda jengkel, alih-alih bereaksi otomatis, berhentilah sejenak. Amati. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Dan jika ya, bertindaklah dengan bijak. Alih-alih meledak, tarik napas dalam-dalam. Alih-alih membalas dendam, menjauhlah. Alih-alih memperkeruh suasana, jaga kedamaian Anda. Ini adalah pelatihan. Dan semakin Anda berlatih,
Semakin alami hal itu menjadi. Sains telah membuktikannya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychology mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengembangkan kemampuan pengaturan emosi memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang jauh lebih rendah. Dan salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan kemampuan ini adalah melalui refleksi rasional yang diajarkan Stoa, mempertanyakan pikiran otomatis, merumuskan kembali interpretasi, dan memperkuat pikiran untuk menghadapi kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Anda bisa menerapkan ini di semua bidang kehidupan. Di jalan raya, saat seseorang memotong jalur. Di tempat kerja, saat menerima kritik. Dalam hubungan, saat muncul konflik. Alih-alih menjadi seperti bom yang siap meledak, Anda menjadi seperti batu karang di tengah badai. Tak tergoyahkan. Tenang. Terkendali. Dan ini sebuah kejutan. Anda mungkin berpikir ini akan membuat Anda menjadi dingin, jauh, dan tak beremosi. Justru sebaliknya. Pengendalian diri sejati memungkinkan Anda terhubung dengan orang lain lebih dalam. Karena Anda tidak bereaksi secara otomatis. Anda mendengarkan lebih baik. Memahami lebih baik. Bertindak lebih baik. Anda menjadi seseorang yang menginspirasi kepercayaan. Dan itu mengubah segalanya. Karena itu, jika Anda menginginkan kedamaian, mulailah melatih pikiran Anda sekarang juga. Catat apa yang Anda kendalikan dan apa yang tidak. Bacalah kembali setiap hari. Dan sebelum setiap keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini akan mendekatkan saya pada kedamaian atau menjauhkan saya darinya? Karena pada akhirnya, seperti kata Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Itulah rahasianya. Tak ada yang bisa merampas kedamaian Anda. Jika Anda menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Sebagian besar orang menghabiskan hidup mereka untuk mencoba mengendalikan segalanya di sekitar mereka, kecuali harapan mereka sendiri. Dan justru harapan itulah yang menghancurkan hubungan, merusak proyek, menimbulkan kecemasan, dan kekecewaan mendalam. Stoa selalu memperingatkan kita tentang hal ini. Seneca berkata, harapan adalah asal mula semua kekecewaan. Saat Anda berharap semuanya berjalan sesuai rencana, Anda sedang menciptakan ladang ranjau bagi kedamaian Anda. Dan yang paling berbahaya adalah, ketika harapan itu tak terpenuhi, dan hampir selalu tak terpenuhi, penderitaan tak berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari perbedaan antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang benar-benar terjadi. Pikirkanlah, berapa kali Anda sangat kecewa bukan karena sesuatu berjalan salah, tetapi karena Anda telah menciptakan skenario mental tentang apa yang seharusnya terjadi? Berapa kali Anda berharap orang tersebut lebih menghargai Anda, berharap usaha Anda diakui, berharap rencana tersebut berjalan persis seperti yang direncanakan? Sekarang jujurlah, berapa kali hal itu benar-benar terjadi seperti yang Anda inginkan? Kebenarannya adalah kita bukanlah korban kehidupan, kita adalah korban proyeksi kita sendiri yang terdistorsi. Di dunia saat ini, hal ini semakin intensif. Kita hidup di era perbandingan konstan. Media sosial setiap hari menjual ilusi kehidupan yang sempurna, hubungan yang ideal, dan karir yang gemilang. Dan kemudian kita mulai mengharapkan kehidupan kita sendiri menjadi versi bahagia yang telah diedit. Kita menciptakan harapan berdasarkan sesuatu yang tidak nyata. Dan ketika kenyataan muncul dengan segala kekasarannya, dengan kesalahan, hal-hal tak terduga, dan keheningan, Anda menjadi frustrasi, memberontak, dan merasa tidak cukup. Tetapi masalahnya bukanlah kenyataan. Masalahnya adalah harapan yang tidak realistis yang telah Anda pupuk. Solusi Stoa untuk ini sangat sederhana, antisipasi rintangan. Marcus Aurelius mempraktikkan ini setiap hari. Ia memulai harinya dengan membayangkan bahwa ia akan bertemu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak adil, egois. Ini tidak membuatnya pesimis, tetapi siap. Ia menulis, saat bangun tidur, katakan pada dirimu sendiri, hari ini aku akan bertemu orang-orang yang sok tahu, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, jahat, dan egois. Semua kekurangan itu berasal dari ketidaktahuan mereka tentang baik dan buruk. Dengan mengharapkan lebih sedikit dari dunia, ia menderita lebih sedikit. Dan ketika sesuatu yang positif terjadi, itu adalah kejutan. Sebuah hadiah. Bukan kewajiban. Apakah kita bisa hidup seperti itu di zaman sekarang? Tentu saja. Dan ini bisa mengubah hidup Anda. Bayangkan Anda akan mengikuti wawancara kerja.
Alih-alih menciptakan skenario mental bahwa semuanya akan sempurna, bahwa Anda akan mengesankan semua orang dan keluar dari sana dengan kontrak di tangan, lakukan sebaliknya. Bersiaplah untuk memberikan yang terbaik, tentu saja. Tetapi bersiaplah juga untuk kemungkinan tidak dipilih. Bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena ada banyak variabel yang tidak berada di bawah kendali Anda. Dengan menerima kemungkinan ini sebelum hal itu terjadi, Anda tidak akan hancur secara emosional jika hal itu benar-benar terjadi. Atau dalam hubungan. Berapa banyak orang yang terjebak dalam penderitaan karena mengharapkan pasangan mereka lebih penyayang, lebih hadir, lebih seperti yang mereka inginkan? Harapan berubah menjadi tuntutan. Tuntutan berubah menjadi kebencian. Dan hubungan berubah menjadi perang. Apa yang Stoa sarankan adalah, cintai kenyataan apa adanya. Ini bukan berarti menerima sedikit, tetapi berarti berhenti mengidealkan apa yang tidak ada. Karena ketika Anda belajar untuk melihat orang lain apa adanya, bukan seperti yang Anda inginkan, disitulah rasa hormat sejati lahir. Sains telah membuktikan efek ini. Sebuah studi dari University of Denver menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki harapan yang tidak realistis terhadap pasangan cenderung memiliki tingkat frustrasi yang lebih tinggi dan kepuasan yang lebih rendah dalam hubungan. Ini adalah kebalikan dari apa yang diyakini oleh common sense. Dan penjelasannya sederhana, siapa yang mengharapkan lebih sedikit, akan lebih menghargai apa yang mereka miliki. Sekarang lihat apa yang terjadi pada Amy Winehouse. Seorang seniman jenius, tetapi sangat rentan secara emosional. Ia menaruh harapan yang hampir putus asa untuk dicintai, dipahami, dan diterima. Ketika harapan itu pupus, ia mengalami keruntuhan emosional dan terjerumus ke dalam siklus penghancuran diri. Ini bukan penilaian, ini adalah konfirmasi. Pikirannya, yang penuh talenta, tetapi tanpa persiapan emosional, tidak mampu menahan perbedaan antara apa yang diharapkan dari kehidupan dan apa yang sebenarnya ditawarkan oleh kehidupan. Sekarang bayangkan seseorang seperti Keanu Reeves. Seorang aktor yang mengalami kehilangan yang mendalam, termasuk kematian istrinya dan putrinya, dan tetap mempertahankan sikap yang mengagumkan terhadap kehidupan. Tanpa berlebihan, tanpa skandal, tanpa keterikatan pada ketenaran. Ia tampak seperti seseorang yang telah memahami apa yang selalu dikatakan oleh Stoa. Terima semua yang terjadi seolah-olah Anda sendiri yang telah memilihnya. Pola pikir ini sangat kuat. Karena itu menghilangkan beban harapan dan menempatkan kekuatan pada penerimaan aktif. Anda tidak perlu pasif terhadap kehidupan. Tetapi Anda harus realistis. Anda harus menumbuhkan ketenangan untuk menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan dan kebijaksanaan untuk menyesuaikan harapan Anda sebelum harapan itu menghancurkan kedamaian Anda. Setiap kali Anda akan mengambil keputusan, pikirkan, apakah saya melakukan ini berdasarkan fakta atau fantasi? Ketika Anda mengharapkan sesuatu dari seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apakah harapan ini masuk akal atau ini hanya proyeksi saya? Dan terutama, apa yang saya harapkan dari kehidupan yang mungkin tidak akan pernah datang, dan bahkan meskipun begitu saya tetap bisa bahagia? Karena pada akhirnya, seperti kata Epictetus, jika Anda ingin tak terkalahkan, janganlah masuk ke dalam pertempuran di mana Anda tidak bergantung pada kemenangan Anda. Harapan adalah salah satu pertempuran tersebut. Dan memenangkan pertempuran internal ini adalah yang akan membuat Anda benar-benar bebas. Salah satu penyebab terbesar hilangnya kedamaian saat ini adalah cara orang bereaksi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Sebagian besar orang hidup karena penghinaan, penilaian, dan harapan eksternal. Seolah-olah setiap kritik adalah sebuah hukuman. Seolah-olah setiap pendapat orang lain memiliki kekuatan untuk menentukan siapa Anda. Dan ini, dalam pandangan Stoa, adalah kesalahan besar. Epictetus berkata, bukanlah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Artinya, bukan apa yang dikatakan orang lain yang melukai Anda, melainkan nilai yang Anda berikan pada hal itu. Interpretasi Andalah yang memberi atau mengambil kekuatan dari sebuah penghinaan. Di dunia saat ini, di mana media sosial telah memberikan suara kepada semua jenis pendapat, ajaran ini tidak pernah sepenting ini. Orang-orang sedang dihancurkan oleh komentar anonim, perbandingan yang tidak realistis, dan harapan yang tidak masuk akal. Cukup dengan sedikit menunjukkan diri, maka akan muncul seseorang untuk menyerang, mengoreksi, dan merendahkan Anda. Dan yang lebih buruk adalah banyak orang menganggap kata-kata itu sebagai kebenaran mutlak. Pernah mengalami hal ini? Pernah merasakan beban kritik yang terus bergema di kepala Anda selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan? Berapa kali Anda berhenti melakukan sesuatu karena takut akan apa yang akan dikatakan orang lain? Perbudakan opini publik ini memenjarakan pikiran.
Stoa membebaskan. Karena Stoa mengajarkan Anda bahwa apa yang berada di bawah kendali Anda bukanlah apa yang dipikirkan orang lain, tetapi bagaimana Anda meresponsnya secara internal. Marcus Aurelius menulis, ketika dihina, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Jika benar, ubahlah. Jika tidak, jangan terpengaruh. Sederhana, langsung, dan membebaskan. Bayangkan berapa banyak serangan kecemasan yang akan dapat dihindari jika lebih banyak orang menerapkan logika ini. Dan perubahan ini bersifat praktis. Misalnya, di lingkungan kerja, Anda mungkin menerima kritik yang tidak adil. Sebagian besar orang akan putus asa, berkonflik, atau menyalahkan diri sendiri. Tetapi orang Stoa mengamati, merenungkan, dan memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Ia menganalisis, apakah ada kebenaran di dalamnya? Jika ya, ia menyesuaikan diri. Jika tidak, ia melanjutkan dengan bermartabat. Ini bukan berarti dingin. Ini adalah pengendalian diri. Dan lihat, ini bukan berarti hidup acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang mempengaruhinya. Ini berarti hidup dengan filter. Mampu memisahkan apa yang datang dari luar dan apa yang benar-benar mendefinisikan Anda dari dalam. Siapa yang hidup tanpa filter ini akan hidup seperti daun yang diterbangkan angin, yang terbawa oleh emosi orang lain. Dan ini berbahaya. Karena kedamaian Anda tidak boleh berada di tangan orang lain. Sains mengonfirmasikan hal ini. Sebuah studi dari University of Michigan menunjukkan bahwa orang-orang yang menumbuhkan rasa otonomi emosional memiliki tingkat stres dan depresi yang jauh lebih rendah. Mereka tidak mengabaikan kritik, tetapi mereka tahu bagaimana menempatkannya pada tempatnya. Inilah yang disebut Stoa sebagai atarasia, suatu keadaan ketenangan batin yang tidak bergantung pada gejolak eksternal. Dan contoh-contohnya di dunia nyata sangat jelas. Mari kita lihat Britney Spears. Seorang bintang yang dihancurkan selama bertahun-tahun oleh opini publik, paparazzi, dan komentar-komentar yang beracun. Tekanan itu begitu besar sehingga ia mengalami keruntuhan emosional di depan umum. Ini adalah gambaran sempurna dari kehidupan tanpa filter, di mana setiap kritik menjadi luka. Dan hasilnya sangat menghancurkan. Di sisi lain, kita memiliki contoh Fred Rogers, yang dikenal sebagai Mr. Rogers, seorang pendidik anak-anak yang menjadi simbol ketenangan. Meskipun diejek oleh beberapa orang, meskipun diragukan di beberapa momen, ia tetap menjaga kedamaiannya. Karena ia tahu siapa dirinya. Ia tidak membiarkan suara dunia meredam keyakinan batinnya. Ini adalah Stoa murni dalam tindakan. Dan untuk menerapkan ini, mulailah sekarang juga dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang dikatakan orang tentang saya hari ini yang telah saya biarkan menguasai pikiran saya? Dan kemudian, apakah ini benar atau hanya proyeksi dari orang yang berbicara? Anda tidak perlu menanggapi serangan itu. Anda perlu melatih pikiran Anda untuk tidak membiarkan diri Anda terluka oleh hal-hal yang tidak layak mendapat penderitaan Anda. Karena jika setiap kata dari orang lain masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan kedamaian Anda, maka Anda belum mengambil alih diri Anda sendiri. Ingatlah, satu-satunya pendapat yang perlu Anda bawa setiap hari adalah ketenangan hati nurani Anda bahwa Anda melakukan apa yang benar. Seperti kata Epictetus, khawatirlah lebih banyak tentang persetujuan Anda sendiri daripada persetujuan orang lain. Itulah kebebasan sejati. Dan siapapun yang hidup seperti itu, mungkin saja dikritik, tetapi tidak akan pernah dikuasai. Ada satu skenario umum dalam kehidupan kebanyakan orang. Anda bangun, melihat ponsel Anda, dan sudah ada pesan yang membuat Anda tidak seimbang. Sebuah email kerja dengan tuntutan yang tidak adil. Sebuah panggilan telepon dengan berita buruk. Sebuah pertengkaran keluarga. Sebuah kejadian tak terduga dalam perjalanan. Dan sisa hari Anda akan hancur. Pernah merasakan hal ini? Seolah-olah cukup dengan satu pemicu kecil untuk semuanya runtuh? Ini terjadi karena banyak orang hidup dalam reaksi konstan terhadap peristiwa, dan bukan dengan penguasaan atasnya. Apa yang disebut Stoa sebagai apatheia, bukan dalam arti modern apati atau ketidakpedulian, tetapi ketenangan di tengah badai, adalah justru yang hilang dalam sebagian besar rutinitas saat ini. Marcus Aurelius menulis, kualitas hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Dan ia tidak berbicara tentang pemikiran positif yang dangkal. Ia berbicara tentang tanggung jawab mental. Karena pikiran, ketika tidak terlatih, menjadi jebakan. Pernahkah Anda menyadari bagaimana sebagian besar kekhawatiran tidak pernah terwujud? Bagaimana kita menghabiskan energi emosional untuk hal-hal yang di luar kendali kita, sementara kita mengabaikan apa yang benar-benar dapat kita lakukan sekarang?
Kebenarannya adalah hidup dalam autopilot emosional membuat kita kehilangan waktu, kesehatan, dan peluang. Ada data dari Universitas Harvard yang menunjukkan bahwa lebih dari 47% waktu pikiran kita terganggu, yaitu terjebak di masa lalu atau cemas tentang masa depan. Dan justru dalam gangguan ini, pemicu emosional muncul yang merusak kedamaian Anda. Bayangkan seseorang yang menjalani kehidupan dengan tekanan keuangan yang konstan. Gaji nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tagihan tak terduga datang. Pikiran menjadi panik. Muncul rasa takut, putus asa, dan iritasi. Tetapi, dalam keadaan apatia, Anda bernapas, menghadapi kenyataan, dan bertindak dengan fokus. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang berada di bawah kendali saya saat ini? Dan mungkin jawabannya adalah, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menegosiasikan kembali utang, mencari penghasilan tambahan. Ini satu langkah demi satu langkah, dengan tegas. Orang Stoa bertindak di masa kini dengan rasionalitas, sementara yang reaktif tenggelam dalam emosi dari apa yang tidak dapat diubah. Dan perbedaan ini mengubah segalanya. Pernah melihat seseorang kehilangan kendali sepenuhnya karena sesuatu yang kecil, seperti mobil yang memotong jalur di jalan raya? Orang itu sudah bangun dalam mode bertahan hidup. Dan detail eksternal memicu gunung berapi di dalam. Stoa mengajarkan sebaliknya, Anda harus seperti seorang komandan di tengah laut. Ombak akan datang. Tetapi kemudi ada di tangan Anda. Seneca berkata, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan kalimat ini harus diulang seperti mantra di zaman sekarang. Karena itu mengingatkan kita bahwa penderitaan yang tidak perlu muncul dari kurangnya penguasaan atas pikiran kita sendiri. Dan pengendalian diri bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Ini dapat dilatih. Dimulai dengan jeda sadar kecil dalam sehari. Ketika sesuatu yang menjengkelkan terjadi, bernapaslah. Jangan bereaksi. Amati. Pilih respons Anda. Seiring waktu, pikiran Anda belajar bahwa ia adalah penguasa emosi, bukan budaknya. Lihatlah kasus Mike Tyson. Ia adalah salah satu petinju terhebat dalam sejarah, tetapi juga contoh nyata dari impulsif yang tidak terkendali. Ia kehilangan kekayaan, karir, dan rasa hormat karena tidak mampu mengendalikan impulsnya sendiri. Ia sendiri telah menyatakan dalam wawancara bahwa kota terbesar dalam hidupnya bukanlah di atas ring, tetapi di dalam pikirannya. Kurangnya pengendalian diri yang telah merusak kesuksesannya. Sekarang, lihatlah Viktor Frankl, psikiater Austria yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, ia mempertahankan kewarasan dan tujuannya. Dan dalam bukunya En Busca de Sentido, ia berkata, semuanya dapat diambil dari seorang manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia, memilih sikapnya dalam keadaan apapun. Ini adalah Stoa murni. Ini adalah bukti nyata bahwa bahkan dalam kekacauan, kita dapat tetap memegang kendali. Dan Anda? Apakah Anda tetap memegang kendali di hari-hari Anda? Atau Anda terbawa oleh gelombang kecemasan, amarah, dan ketakutan? Kabar baiknya adalah otak itu plastis. Kehidupan bagai arus sungai, kadang tenang, kadang deras. Kita bisa terhanyut, atau kita bisa mengarungi. Stoisisme mengajarkan kita untuk menjadi nahkoda, bukan sekadar penumpang. Bukan soal menghindari badai, tapi memperkuat perahu kita. Kekuatan sejati bukan harta benda, melainkan kemampuan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Banyak yang menunggu, semangat datang sebelum bertindak, padahal Stoa mengajarkan kita sebaliknya. Bertindaklah dulu, semangat akan menyusul. Seperti kata Epictetus, bukan kesulitan yang menghambat, tapi keraguan kita sendiri. Kita sering bilang, saya tahu harus bagaimana, tapi malas memulai. Nah, disitulah letak jebakannya. Kehidupan tak menunggu rasa ingin, ia menuntut aksi. Stoa bukan teori belaka, ia adalah praktik harian. Bangun pagi, bukan karena senang, tapi karena komitmen. Selesaikan tugas, bukan karena termotivasi, tapi karena tanggung jawab. Keteguhan dalam hal-hal kecil, itulah kekuatannya. Seperti kata pepatah, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Bertindaklah bijak. Bukan mengendalikan hasil, bukan meramal masa depan, tapi bertindak benar di saat ini juga. Ini kesederhanaan yang ampuh, tak memberi ruang bagi alasan. Bisa memaafkan? Maafkan. Bisa tenang? Latihlah hingga menjadi kebiasaan.
Waktu yang terbuang untuk mengeluh, bisa digunakan untuk berubah. Bukan bertindak secara membabi buta, tapi dengan prinsip yang jelas. Tanyakan setiap hari, apa yang menjadi tanggung jawabku? Jawabannya terletak pada tindakan, berani, adil, bijaksana, dan terukur. Bukan untuk sempurna, tapi untuk menolak kemalasan. Menang atas diri sendiri, itulah kemenangan sejati. Seneca berkata, waktu terus berjalan sementara kau menunda. Jangan hidup seakan memiliki masa depan yang terjamin. Setiap penundaan adalah kehilangan, sebuah kesempatan untuk menjadi versi terbaik diri kita. Disiplin harian, jembatan antara potensi dan realitas. Bangun pagi, selesaikan pekerjaan, tepati janji bukan untuk pujian, tapi untuk transformasi diri. Aksi bagi Stoa ibarat ritual suci, ungkapan jiwa terlatih yang tak mau jadi tawanan alasan. Di tengah kekacauan, tanyakan, apa yang dituntut dariku? Sabar, bersabarlah. Teguh, bersikap teguh. Rendah hati, rendah hatilah. Bukan karena mudah, tapi karena benar. Kehebatan terbangun dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan dengan integritas. Bukan prestasi besar, tapi konsistensi dalam keseharian. Gagal? Tak apa, bangkit lagi. Seperti kata Epictetus, kesulitan mengungkap siapa kita sebenarnya. Intinya, Stoa adalah transformasi rutinitas menjadi latihan berkelanjutan. Setiap tindakan membentuk siapa kita. Kita berhenti menunggu keajaiban, dan menjadi agen perubahan. Aksi yang konsisten memisahkan pemikir dari pemimpi, pemimpin dari pengikut, bijak dari penyesal. Aksi terlatih, tanpa harus menunggu semangat, mengubah niat menjadi kenyataan. Bukan perasaan, tapi tindakan yang menuntun. Keuntungan terbesar? Kembali mengendalikan hidup, lepas dari takdir atau keberuntungan. Bertindaklah, dan dalam tindakan itu, karakter menguat, pikiran terbebas, dan takdir berubah. Jika ingin terus melangkah dalam perjalanan ini, video selanjutnya akan menuntunmu. Satu langkah lagi menuju versi diri yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.